Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 kelas 1 Banners yang beranggotakan Destia Febriana, Febriana Denita, Kahadiatna Deslin Safitri, Novita Dewi Nur Afni, Salsabila Lisa Nasruddin ingin menjelaskan tentang darah. Berikut yang akan kami bahas. Pertama, komposisi kimia dalam darah. 2. Fungsi darah dalam tubuh dan sistem imun. 3. Proses pembekuan darah. 4. Penyakit yang disebabkan gagalnya pembekuan darah. Komposisi darah. Darah terdiri dari dua komponen utama, plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah adalah komponen penyusun darah yang paling banyak. Sebesar 55% bagian darah adalah plasma darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan cairan kekuningan yang tersusun dari 90% air, 8% protein yaitu albumin, globumin, dan fibrinogen, serta 0,9% mineral, oksigen, enzim antigen, dan bahan organik lainnya. Albumin pada plasma darah berfungsi untuk memelihara tekanan osmotik, sementara globumin membentuk zat antibodi. Di sisi lain, fibrinogen berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sel darah merah. Eritrosit adalah sel darah yang bersirkulasi di seluruh tubuh dan menyalurkan oksigen ke jaringan tubuh. Pada manusia, sel darah merah berbentuk bikonkav atau cekungan ganda dan tidak mempunyai inti sel. Sel darah merah mengandung protein hemoglobin yang digunakan dalam transport oksigen. Usia sel darah merah di tubuh kita mencapai 120 hari. Sel darah merah yang telah rusak atau tua akan dipecah di dalam hati dan limpa. Kemudian sel darah akan kembali diproduksi di sumsum tulang belakang. Produksi sel darah merah dikontrol oleh hormon eritropoietin yang dilepaskan oleh ginjal. Sel darah putih. Leukosit mempunyai bentuk yang tidak tetap, tidak berwarna, dan mempunyai inti sel di dalam darah. Komposisi sel darah putih sangat sedikit, yaitu kurang dari 1%. Sel darah putih memiliki fungsi utama sebagai merespon imun, mengenali, dan mematikan kuman penyakit. Keping darah. Keping darah atau trombosit adalah fragmen sel yang terlibat dalam pembekuan darah. Bentuknya tidak teratur, tidak mempunyai inti sel, serta berukuran lebih kecil dibandingkan sel darah. Sayangnya, trombosit hanya berumur 8 hari sebelum akhirnya dirombak di sumsum merah. Fungsi darah dalam tubuh. Fungsi darah dalam tubuh ada 4, yaitu 1. Sebagai alat transportasi. Maksudnya adalah darah berfungsi untuk mengedarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti oksigen, nutrisi, dan hormon. Yang kedua, sebagai alat regulasi. Maksudnya adalah darah berperan sebagai pengatur dan penyeimbang suhu tubuh, dan plasma darah berfungsi untuk mengabsorpsi panas. Ketiga, sebagai alat proteksi. Maksudnya adalah darah berfungsi sebagai alat proteksi atau pelindung tubuh dari berbagai macam penyakit. Dan yang keempat, menyembuhkan luka. Bagian darah yang disebut trombosit adalah bagian darah yang sangat berperan dalam penyembuhan luka yang ada di kulit ari kita. Proses pembekuan darah. Pertama, trombosit membentuk sumbatan. Trombosit bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau ada luka. Mereka menempel pada dinding daerah yang luka dan bersama-sama membentuk sumbatan. Sumbatan dibentuk guna menutup bagian yang rusak, agar menghentikan darah yang keluar.
Trombosit juga melepaskan bahan kimia untuk menarik lebih banyak trombosit dan sel-sel lain untuk melanjutkan tahap berikutnya. Kedua, pembekuan darah. Faktor-faktor pembekuan pemberi sinyal terhadap satu sama lain untuk melakukan reaksi berantai yang cepat. Reaksi ini dikenal sebagai kaskade koagulasi. Pada tahap akhir kaskade ini, faktor koagulasi yang disebut trombin mengubah fibrinogen menjadi helai-helai fibrin. Fibrin bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaringan yang memerangkap lebih banyak trombosit dan sel. Gumpalan atau bekuan pun menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. 3. Penghentian proses pembekuan darah. Setelah bekuan darah terbentuk dan perdarahan terkendali, protein-protein lain akan menghentikan faktor pembekuan agar gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan. 4. Tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan. Ketika jaringan kulit yang rusak sembuh, otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Helai fibrin pun hancur dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel dari bekuan darah. Sistem imunitas merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem imunitas non-spesifik, disebut pertahanan tubuh bawaan. Karena sistem pertahanan pertama tubuh kita ini tidak bisa membedakan patogen yang masuk ke tubuh kita. Semua patogen yang terdeteksi oleh sistem imunitas lapisan pertama ini akan dianggap sebagai benda asing yang berpotensi mengganggu tubuh kita. Yang kedua, sistem imunitas spesifik, terdiri dari sel limfosit B, limfosit 1, makrofag, dan antibodi. Sistem imunitas spesifik bisa mengingat patogen dan antigen yang pernah masuk ke tubuh kita dan mereka ingat bagaimana cara mengalahkan patogen dan antigen ini sepanjang hidup kita. Jadi saat patogen dan antigen kalah di serangan pertama dan melakukan serangan kedua, maka respon dari sistem pertahanan imunitas spesifik ini akan menjadi lebih cepat. Ini karena sel-sel dalam tubuh kita sudah tahu bagaimana taktik membunuh patogen dan antigen tadi. Nah, terakhir ada antibiotik, bantuan untuk melawan patogen dan antigen yang kuat. Ini penting supaya bakteri yang sudah masuk ke tubuh kita pada mati. Kalau tidak dihabiskan, bakteri bisa bermutasi yang membuat dia menjadi semakin kuat. Penyakit yang disebabkan gagalnya proses pembekuan darah, yaitu hemofilia. Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah. Saat mengalami hemofilia, pendarahan akan berlangsung lebih lama. Kondisi ini merupakan penyakit keturunan yang lebih sering terjadi pada pria. Hemofilia disebabkan oleh mutase genetik. Mutase genetik yang terjadi pada hemofilia menyebabkan darah kekurangan protein pembentuk faktor pembekuan dan akhirnya darah sukar membeku. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.